Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan hari ini selain bersyukur alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan, dan terutama untuk saya nih Ustaz. Saya dapat nikmat Masya Allah luar biasa karena saya langsung bertemu dengan Tuan Guru, abang kita. Saya mau menimba ilmu dulu hari ini bersama Ustadz Subki Al-Ghururi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Saya begitu lihat Ustadz, saya udah banyak pertanyaan langsung. Iya, saya makanya tadi mau pulang. Takutnya saya curhat. Banyak pertanyaan. Ketahuan ya Ustadz, Iya. Wah, ini orang kayak galau. Tapi yang jadi pembahasan hari ini Ustadz, yang lagi tren dan viral di berita-berita, di mana saudara-saudara kita berjuta-juta jemaah haji saat ini alhamdulillah sudah menyelesaikan ibadahnya dan sekarang dalam proses pulang kembali ke tanah air. Tapi satu yang viral Ustaz, saya lihat di sosial media di mana-mana begitu ya, ibu-ibu kita di bandara di Jeddah Ustaz ya, itu pada bahkan dikatakan Jeddah Fashion Week. Kenapa Ustaz? Pakai emas, bajunya emas. Ini ada pertanyaan Ustaz, bahkan saya juga merasa seperti ini nih, bagaimana ya kita keutamaannya? Bagaimana ya kita melihat tren atau fenomena di mana jemaah haji, terutama ibu-ibu, pulang dengan emas dan segala macam. Dari pandangan Ustaz gimana Ustaz? Ya, maka bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya memang pertama ya kita melihat kepada niat sih sebenarnya. Niat ya Ustaz ya? Karena ada orang yang nggak paham historinya, Nah ini dia. nggak paham sejarahnya gitu. Ya, kenapa misalnya orang-orang di Nusantara, ibu-ibu kita, Iya. nggak melulu orang Sulawesi ya. Mereka itu kalau berangkat haji kan orang dulu bawa emas. Dulunya ya Iya, Ustaz? kan Dulunya bawa ya? emas Oh, untuk karena bekal. Kan dulu alat tukar, alat gitu kan. tukarnya belum ada Nah, uang. terus setelah pulang, Ya. kalau ada sisanya, biasanya mereka tukar dengan emas dari tanah suci. Ada juga yang seperti itu, ya. iya. Dan mungkin kalau dia mencoba, katanya orang kalau pulang haji itu kan harus bihalin afdal min qabl. Artinya dia mimma kana alaihi, waktu dulu dia berangkat, pas pulang dia harus lebih baik. Mungkin dia salah menerjemahkan itu. Ada yang salah gitu ya. Bukan lebih baik tampilan atau Secara penampilan. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan ya kalau mereka cuma sekedar misalnya bawa emas dan lain sebagainya ya. Ada yang masang petasan segala kadang-kadang ya kan gitu. Waduh. Iya kan? Jadi menerjemahkan menjadi lebih baik secara penampilan saja. Walaupun ya kalau misalnya dia menampakkan saya ini bersyukur. Iya, itu bentuk syukurnya. Ya saya ini bersyukur, maka saya harus tampil secara Elegan. fisik. Ya, secara fisik dia harus menjadi tampil sebagai orang yang bersyukur. Walaupun pasti ada juga yang kebablasan ya. Iya, Kebablasan dalam artian misalnya gini, tadinya dia menutup aurat selama di sana kemudian terbuka lagi. Iya. Itu salah satu sisi yang perlu dikoreksi ya. Tapi kalau dia misalnya beli sesuatu, apalagi tadinya juga bawa, terus cuma ditukar di sana, itu kan perkara yang boleh-boleh aja. Apalagi kalau dia menampakkan kesyukurannya setelah dia bisa melaksanakan ibadah haji yang daftar tunggunya aja Ustaz, 26 tahun. Nah, Ya kan? sekarang lebih juga Ustaz. Iya. Sampai 30 tahun kita. Tapi sekarang kan udah ada pemerataan. Jadi semua daerah, kalau dulu kan tiap daerah beda-beda ya. Kalau sekarang udah disamain semuanya 26 tahun. Ya, Ustaz. Ya, itu kan namanya penantian puluhan tahun setelah mereka selesai. Apalagi melihat fadilah dari haji yang sangat luar biasa. Ya, kalau dia memang niatnya sebagai menampakkan rasa syukur, ya kita juga welcome aja silahkan ya. Tapi yang nggak boleh adalah kalau dia merasa ujub. Ya, Itu pasti itu nggak dia. boleh. Iya. Kemudian dia merasa bahwa nih
saya nih udah haji, ya kan, ente nih pada belum, misalnya kan begitu, merasa lebih baik dari orang lain, ya menurut saya ini harus dikoreksi. Tapi kita kan nggak bisa menghukumi orang, gitu kan? Iya, karena kita nggak tahu niat yang dalam hatinya. Nah, karena niat kan dalam hati. Secara dia menunjukkan sukacita pulang haji setelah penantian sekian lama, nggak ada salahnya Ustaz ya. Asal jangan berlebih-lebihan itu. Ya, kata Ustaz. semua juga yang berlebihan nggak boleh. Iya. Ya pakai emas juga kan kalau misalnya di tempat-tempat yang wajar bagus ya. Tapi kalau dia sampai dililit di pala sama ini segala itu kan mengundang ini juga. Iya. Kriminalitas apalagi di zaman sekarang ya kan. Ustaz, tapi ada netizen berpendapat di kolom-kolom komentar itu pas lihat berita-berita seperti itu. Ini gimana buktinya udah haji sih? Jadi justru ada bentuk pernyataan kalau orang pulang haji itu yang kayak bagaimana sih seharusnya begitu. Ya, apa sih tanda dia diterima haji? Iya. Memang. Wah, ini pertanyaan bagus sekali ini. Apa tadi pertanyaannya? Saya juga lupa. Ini untuk supaya ada perhatian dari pemirsa Betul, kita. Ya. betul. Memang setelah pulang haji diharapkan dia tadi menjadi lebih baik. Kemudian menjadi lebih soleh. Menjadi lebih takwa. Iya. Ya, dan juga selain itu adalah harusnya nih jahidan fid dunya. Masya Allah. Wa iqbalan lit ta'ah. Artinya dia menjadi orang yang juhud sih sebenarnya. Itu dia. Juhud itu bukan miskin. Iya, bukan langsung. Tapi dia mungkin gini ya, orang bisa beli mobil 2 miliar, tapi dia beli yang 500 juta. Iya. Sisanya dia bisa nafkahkan misalnya bersedekah, mungkin bangun masjid. Iya. Mungkin dia mensupport guru-guru madrasah yang gajinya itu abadi, slipnya, ya kan, duitnya sih habis di hari pertama, tapi slipnya masih ada sampai tahun depan gitu kan. Itu ada yang bilang seperti itu juga, atau menyampaikan bahwa kalau dia sebagai seorang haji yang mabrur seharusnya dia tuh lebih juhud. Dan juhud bukan berarti dia harus jadi miskin. Betul. Bukan lalu pakaiannya compang-camping bagaimana gitu. Dia mungkin bisa jadi lebih kaya dari sebelum berangkat haji, tapi hartanya itu sebagaimana harta misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ibn Affan. Bayangkan Sayyidina Utsman itu sampai sekarang wakaf hotelnya masih ada di Madinah, baru jadi. Dari hasil jual sumur itu ya Ustaz ya? Beli sumur ya? Beli sumur. Dan dari kurma yang masih berbuah, ya kan? Dan sampai ada orang bilang rekening tertua adalah milik Sayyidina Utsman. Iya. Ya, sehingga orang bilang, Masya Allah orangnya udah meninggal, rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya innalillahi. Gitu kan. Nah ini kan sebenarnya patut kita pelajari. Dan kemudian iqbalan lit ta'ah. Dia itu lebih taat. Kalau dulu misal kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu deh. Kurang demen nih yang ajan ini nih. Kurang enak. Milih-milih muazin deh. Muazin aja dia milih. Begitu imam, yang ini imamnya tua nih. Ini kepanjangan nih. Bismillahnya aja 2 hari kita tungguin sampai Al-Fatihah. Alasan aja sebenarnya gitu kan. Nah, dia jadi lebih taat. Dulu ada jamaah saya, jamaah haji tahun sekitar 2006 atau 2007. Dia ini sebenarnya waktu sebelum berangkat nggak bisa baca Quran. Bahkan sholat pun ya sesuai kesanggupannya dia. Begitu pulang, beliau ini, waduh saya mau muadzin, suara saya nggak bagus. Ya mau jadi imam apalagi gitu kan. Akhirnya dia datang selalu paling awal di subuh itu. Masya Allah. Dia hidupin lampu, dia periksa dia yang buka toren pintu air, ya kan. Oh kalau ini belum keisi dia isi supaya nanti orang-orang yang sholat subuh ini. Karena ini nggak pakai AC di kampungnya, dia dibuka-bukain jendela, dipersiapkan, ya kan. Kemudian datang marbot, dia bukan marbot, datang marbot, udah bersih semua nih. Ya saya bantu-bantu ente lah katanya. Sehingga marbot masuk tinggal baca tarhim tuh, salatu wassalamu alaik, dia duduk, udah zikir. Ya kemudian dia begitu ajan dia qobliyah subuh yang pahalanya dunia dan isinya. Dia WA saya waktu itu. Ustaz alhamdulillah katanya.
Waduh, saya bilang haji itu adalah min alamati al-mabrur. Itu tanda bahwa Anda hajinya mabrur. Saya bilang. Waduh, Begitu. merinding saya Ustaz. Tapi sih ciri khas Ustaz Subki itu selalu gitu. Ngasih satu pukulan tapi lembut banget ya. Kenapa? Karena kita jadi tahu jemaah-jemaah yang pulang, saya pun juga tahu. Oh, berarti itu udah ada poin-poin ya bagi mereka-mereka yang kita anggap hajinya mabrur ya Ustaz ya. Tidak hanya terlihat dari pakaiannya, tampilannya ataupun cara bicaranya, tapi adabnya, bagaimana kesehariannya, bagaimana ibadah yang dilakukan. Dan orang juga suka salah, mungkin dia pakai peci putih, dia baru pulang haji nih gitu kan. Atau itu kok belum haji udah pakai peci putih misalnya kan. Ya sebenarnya orang haji nggak boleh pakai peci. Iya. Kalau haji pakai peci kena dam dia. Kena dam. Kita malah laki-laki nggak boleh pakai peci gitu kan. Nah, ya kebetulan orang pulang haji oleh-olehnya kebanyakan peci putih. Itu dia. Ustadz, banyak simbol-simbol nih Ustadz. Peci putih berarti udah berhaji. Ibu-ibu yang pakai emas tadi pulang berhaji. Bahkan di Indonesia juga Ustadz, pulang haji kita bikin acara pengajian. Oh, ya. Apa tuh istilahnya? Walimatul apa Ustadz kalau pulang haji? Ya, ini kan kita mengenal walimatus safar ya. Betul. Sebetulnya saya waktu baca kitab Kifayatul Akhyar fikih madhab Syafi'i tentang anwa'ul walaim, tentang jenis-jenis walimah. Yang kita kenal kan cuman akikah. Ya, itu kan jenis walimah kalau kita kelahiran anak. Ya, sebenarnya juga ada al-ma'dubah. Itu kalau kita ngundang makan nggak ada sebab. Ada apa nih Pak? Udah makan. Itu namanya ma'dubah. Ada al-waqirah. Ada juga namanya an-naqi'ah. Itu adalah walimah atau syukuran saat orang pulang haji. Menjadi bagus sekali kalau misalnya keluarga pada datang, dia bikin makanan. Ya, jadi itu hal yang baik ya Ustadz ya? Bawa kurma dari Mekah, orang nyobain satu-satu. Iya. Ya kan, misalnya nih air jam-jam. Ya kalau kurang ya mungkin bisa cari ya kan di sini. Iya. Banyak gitu. Ini tempatnya ini Ustadz. Iya, dunia haji. Iya, dunia haji. Jadi kalau ada pembatasan bagasi 25 kilo kalau nggak salah. Ya, kecuali yang pakai bisnis kelas kali. Kayaknya kalau yang haji cuman yang NH plus aja yang pakai bisnis kelas ya, yang mungkin bagasinya bisa lebih besar. Ya. Kalau bawa korma aja 2 kardus, yang datang 2.000 orang ke rumah kita, ya cuman diunjukin doang, ini korma aja gitu. Doa aja deh Bapak supaya ntar makan di sono gitu kan. Jadi malah Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' mengatakan ini merupakan sesuatu atau perkara yang bagus. Masya Allah, kalau orang pulang haji, kalau dia orang pulang haji bikin walimah, namanya an-naqi'ah. Ya, dan saat orang yang diundang mungkin dengar cerita haji dan adabnya ceritain yang bagus-bagus. Jangan yang saat dapat ujian yang ini. Gimana Pak Haji di sono? Sholatnya enak dong dengan depan Ka'bah. Saya mah ketinggalan mulu Pak. Saya sholat depan WC 3 melulu katanya gitu. Ya Allah, pantas orang-orang harum Bapak kayaknya kurang harum nih gitu kan. Rupanya di belakang WC 3 mulu gitu kan. Jangan ceritain begitu, ceritain kegembiraan. Alhamdulillah saya tawaf walaupun padat. Tawaf ibadah. Ya begitu luar biasa, tapi alhamdulillah Allah walaupun kasih saya kemudahan. Walaupun panas nih Pak, tapi saya tidak merasakan adem misalnya kan gitu. Bener juga. Tapi saya bisa bertahan. Ingat tuh waktu 2024 tuh 50 derajat. Mama saya 40 aja kita udah meleleh. Mamah Dede. Itu kan orang yang nggak tahan sama udara panas. Dia di rumahnya AC, kalau bisa di bawah 16 di bawah 16. Kalau bisa ada AC yang 0 derajat mungkin di setel 0 sekalian. derajat. Ya kan? Waktu itu di 2004 saya wukuf sebelah saya UAS Ustadz Abdus Somad. Dari kain ihram tuh kelihatan ngucur deras. Saya juga ngucur. Teman-teman yang lain pada ngucur. Saya mau lihat keadaan mamah nih. Ya kan tendanya perempuan kan. Saya ketok dibuka sama mama. Gimana keadaannya mah? Saya nggak lihat sebutir pun ada keringat. Masya Allah. Ini mungkin ya karena ya beliau kan haji sekarang kan haji yang ke-35 ya kan. Makanya beliau kan
jarang atau nggak mau dipanggil haji dan nggak mau ditulis haji karena udah 35 kali kan. 35 kali. Baru ditulis juga kan jadi hahaha begitu kan. Kepanjangan titel. Iya, tapi saya lihat nggak ada sedikit. Masya Allah. Jadi kalau yang begini, alhamdulillah, walaupun panas 50 derajat, Iya. nggak kerasa gitu kan. Saya di sana, masya Allah, lagi ngantri makanan kehabisan, tiba-tiba ada yang nganterin makanan, ya kan? Iya. Sebut nikmat. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu kamu beritakan, kamu sampaikan. Baik Ustaz. Berarti memang catatannya kalau orang-orang, aduh udahlah haji aja nggak usah bikin acara segala macam. Kalau diundang, aduh nanti takut ngerepotin segala macam. Padahal justru itu bentuk dari ibadah juga ya Ustaz ya. Iya. Silaturahmi ya, jalan. Silaturahim dapat. Silaturahim Gambaran rasa syukur dapat. Ya menjalankan satu perkara yang baik juga Dapet. di situ. Iya. Satu lagi nih Ustaz, kalau lagi bikin acara, saya lihat kemarin viral Ustaz. Ya. Nenek-nenek pulang sampai karena udah nggak muat di kopernya, oleh-oleh boneka unta buat cucunya dikalung-kalungin semuanya. Ada yang bawa sampai 25 ekor. Sampai 25 ekor unta, boneka unta. Nah, tapi kan ini menjadi simbol Ustaz. Kalau orang pergi haji titip oleh-oleh. Iya. Titip oleh-oleh. Nah, bagaimana nih Ustaz Iya. oleh-oleh? Sebenarnya nih kalau orang mau berangkat haji, Iya. bagusnya yang pertama adalah doain dia. Dengan doa yang diajarkan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al khairu haitsu ma kunta. Jadi 3 perkara itu kita sampaikan sama orang itu supaya dia bawa bekal takwa, kemudian dosanya diampunin dan dimudahkan di mana aja dia berada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dia bisa minta doain saya. Kan dia tadi ngedoain tuh. Iya. Doain saya ya. Betul. Supaya saya juga bisa berangkat haji dan umroh. Iya. Begitu. Iya. Atau kalau mau ziarah nanti salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya nanti bisa juga hadir ziarah ke makam beliau. Kan keren kalau begitu. Iya. Jangan yang macem-macem. Ini orang mau berangkat haji, saya tolong cariin kadal Mesir ya. Yang bikin repot-repot aja. Ya kan? Dan begitu dikasih tasbih pakai nanya lagi gitu kan. Ini dibeliin di Mekah apa di dunia haji? Padahal yang dari sini dari sana juga gitu kan. Sama Cuman aja. kan memudahkan ya Iya. kan? Segala pakai. Ini dari gigi onta bukan? Iya. Tapi juga kalau kita pulang haji Ustaz, oleh-oleh kurang kita cari di dunia haji nggak salah kan Ustaz? Ya ajak saya. Ajak saya biar bantuin milih gitu kan. Nah, ini ajwa nih. Kan orang banyak yang Iya, betul, dipikir bulat-bulat hitam ajwa gitu Iya. kan. Ya taunya merek yang lain gitu. Karena ada yang mirip dengan ajwa. Iya, ada ya Ustaz ya? Yang suka dioplos. Iya. Itu nggak sembarang orang yang bisa membedakan tuh. Enggak sembarangan Apalagi saya tuh, orang. iya. Di dunia haji kayaknya bisa. Oplosan di sini aja ditutup botolnya ya kan. Berarti dalam kita ya normalnya kita mendoakan saat orang berangkat dan minta didoakan Iya. agar kita tetap bisa berangkat juga ya Ustaz ya. Iya dong. Kalau dapat oleh-oleh alhamdulillah itu kan bentuk Nah, kalau hadiah itu ya Ustaz ya. Hadiah. Kalau dia bilang, ya saya sih Pak, kalau dapat oleh-oleh alhamdulillah. Iya, Ya kan? betul. Apalagi dapat zam-zam, Iya, ya. iya, Dan waktu saya minum saya mau doa. Betul. Kan zam-zam lima syuriba lahu, zam-zam berdasarkan waktu niat meminumnya. Ya walaupun cuma dikit karena zam-zam kan minum ya cuman dikit aja, isyarat cuman bisa baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an ya, dan wa ilman nafi'an Wa ya, ilman nafi'an, Wah, wa itu. rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Ya udah cukup ya kan. Iya Ustaz. Jangan sampai minta setengah drigen ya kan. Orang aja dapetnya cuman 1. Iya. Ini kalau perjuangan Ustaz, kita lihat juga dari tahun ke tahun luar biasa. Kayak Ustaz bilang kan, antrian itu bisa sampai 26 tahun Ustaz, atau mungkin lebih segala macam. Sudah sampai di sana juga ada ujian-ujian dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat Ustaz, banyak sekali berita-berita ada bapak, ibu yang mungkin petani, Ya. yang mungkin jualan bakso ya Ustaz ya. Mungkin yang pedagang UMKM tapi menengah ke bawah. Berpuluh-puluh tahun menabung akhirnya berangkat Ustaz. Itu ada yang viral tuh beritanya ya. Heeh. Nenek-nenek kalau nggak salah tuh Iya. ya 20 tahun nabung. Iya. Malah ada juga nenek-nenek itu ternyata jadi iklan
penyelenggaraan haji di Iya, Saudi. iya, 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 iya. Kan keren. Iya. Berarti Allah yang memilih dia. Iya, Masya Allah. Karena ketulusan hatinya, Iya. bukan artis, bukan siapa, Iya. bukan influencer, bukan selebgram top dunia, ya. Iya. Tapi seorang dari kampung Iya. diangkat beritanya. Itu sebenarnya menohok kita semua, Iya. ya, untuk ya Allah dia aja bisa. Betul. Masa kita nggak bisa? Ustadz ini bisa jadi motivasi nggak ya Ustadz? Harus jadi Karena motivasi. orang mikir, aduh saya belum cukup duit nih pergi haji. Aduh saya kayaknya belum cukup ilmu nih pergi. Iya 2024 tadi saya cerita ada Mama Dede, tahu sendiri Mama, ya kan. Kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian ada direktur beberapa stasiun TV, selebgram, ya, dan artis, jenderal, pejabat. Tapi ada juga tukang parkir 19 tahun nabung, bareng sama istrinya berangkat. Masya Allah. Ya makanya kita juga, ya kalau mau nabung jangan 5.000 deh, 3.000 aja sehari. Iya. $3.000, $3.000. Saya udah iya aja. Iya. $3.000 kan lebih cepat gitu kan. Dan ini memotivasi kita nih. Iya. Ya untuk, wah beliau bisa, saya bisa. Kalau dalam ibadah boleh. Ini namanya bukan hasad tapi ghibthah. Sama kayak orang Kayak apal berkompetisi Quran. gitu ya? Ya, kayak orang apal Quran. Dia Iya. malamnya tahajud. Wah, saya mau kayak gitu. Itu boleh. Mas. Bersaing ya Ustadz. Iya, Bersaing kan tuh kita boleh. disuruh fastabiqul khairat. Iya. Tapi kalau misalnya orang itu kenapa ganteng, ya susah lah diuber. Iya nggak bisa Ustadz. Nggak bisa Ya kan diubah. kita ke Korea malah penyok gitu kan gitu. Bagusan sebelumnya kan. Ketahuan Gitu. operasi ini. Ya kan? Iya, iya, Ustaz. Nah, jadi kalau ada orang yang begitu, oh beliau bisa, saya juga harus bisa. Ya, dia tukang kue cubit. Iya. Ya, saya misalnya tukang kue kelitik gitu kan gitu kan. Kan ada yang kuenya dicubit ya, kelitik gitu. Atau kue apalah gitu ya. Dia harus memotivasi diri kita. Karena ya sekaligus juga pukulan buat orang-orang kaya Iya. yang belum mau haji. Iya. Dia sarapan pagi di Singapura, makan siang di Malaysia, Iya. ya, makan malamnya udah ada lagi di Ciputat misalnya kan. Iya. Ini kan, ya kan pulang dia kan. Nah, kenapa kita nggak ke sana yang secara harga kalau reguler pasti lebih murah dari perjalanan dia kemana-mana. Ya apalagi ada ancamannya kan. Kalau orang-orang yang kayak gini udah sanggup tapi belum berangkat, kalau keburu meninggal, Iya. aduh meninggalnya tidak diakui sebagai umat Nabi kan, meninggal yang na'udzubillah waliyadzubillahi min dzalik. Orang-orang tukang potong rumput, tukang parkir, tukang cendol, tukang urut, mereka udah berangkat semuanya. Iya. Ya kita masih ketinggalan gitu kan. Ini harus jadi pelajaran. Dan itu bukti kalau mereka berangkat bukan karena kekayaan ya Ustadz, tapi Iya. karena memang dimudahkan dan diizinkan oleh Allah. Ya betul. Ustadz, kalau kita lihat lagi Ustadz, komen-komen para netizen nih, yang paling sering kalau bicara berita-berita tentang haji gitu, nanya dia, kok saya nggak kepanggil-panggil ya? Gitu. Kok saya merasa nggak diberi kesempatan ya? Seakan udah nggak sabar gitu Ustadz, nggak sabar dengan kok tetangga saya udah berangkat, Iya, iya. kok saudara saya udah berangkat. Kalau tadi kita memotivasi orang yang bersemangat menabung, ini ada orang yang nggak semangat Ustadz, karena ada cerita nyata. Seorang ibu datang ke Kemenhaj. Dia bukan untuk mendaftarkan berangkat haji, justru dia untuk membatalkan keberangkatannya karena dia melihat umur saya udah tua sekali. Mending uangnya saya ambil lagi untuk kehidupan saya sehari-hari. Ini memaknainya gimana kalau Ustaz lihat? Ini sebenarnya ada banyak pertanyaannya. Iya. Kalau yang pertama kan tadi ada yang kenapa saya nggak kepanggil-panggil? Betul Ustaz. Itu mungkin saya akan jawab dulu. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepada Allah. Allah. Ya. Karena dia buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah udah bilang wa'adzin finnas. Semua manusia diundang. Masya Allah. Kan sejarahnya Nabi Ibrahim waktu naik ke Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana raja ya di sebelah Marwah itu. Iya. Kan waktu ya Allah gimana aku manggil? Adzin. Iya. Panggil aja. Nanti aku yang nyampein itu ke hati-hati manusia. Masya Allah. Ya jadi sesungguhnya kita semua udah dipanggil. Iya. Nah cuman ada orang yang namanya niat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi. Artinya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menuju sesuatu berbarengan dengan
usahanya, kayak nenek tadi, kayak tukang parkir tadi. Dia bilang kok saya nggak dipanggil-panggil, ya dia nggak siap-siap, nggak bergerak ya, nggak Ustaz? bergerak, Effortnya gitu. duitnya, dia juga lari, latihan, persiapan fisik. Nah kalau dia nggak dipanggil-panggil, tapi udah nabung, udah daftar, terus dia meninggal sebelum saatnya, ya dia, Niatnya udah dihitung, Ustaz. ya niatnya udah dihitung, walaupun nanti nggak cukup dia untuk berangkat haji. Adapun yang kedua, kalau dia bilang saya sudah sangat tua, Ya. itu dia seolah-olah mendahului Allah gitu. Bisa jadi, ya kalau dia dengan menunggu itu kemudian umurnya jadi dipanjangkan oleh Allah. Tapi kalau kemudian ditanya hukum dia ngambil karena untuk biaya hidup dia, yang memang kekurangan misalnya, ya sementara kita tahu kewajiban haji itu kan harus ada istita'ah. Nggak semua orang Bila wajib, mampu itu ya, Ustaz. nggak semua orang wajib berangkat haji. Iya. Ya kalau dia memang nggak bisa, ya gimana? Ya. Walaupun ada orang yang enggak, saya harus mampu, saya mendingan nggak makan, saya pengen ke rumah Allah, ya saya pengen ke Baitullah. Bisa jadi Allah buka rezeki buat dia lebih banyak. Ya. Ya bukankah haji itu ya nafyu adzam ya wa menghapuskan dosa wal miskin dan kemiskinan. Dan kemiskinan, haji Ya, dan umroh. Ya. orang tabi'u bainal haji wal umroh kan. Kita harus ikutin haji dan umroh karena orang yang berangkat haji umroh itu dosanya habis ya, dan juga dia akan dihapuskan kemiskinannya. Ya, orang dia akan menjadi orang-orang yang Allah berikan kecukupan hidup. Tapi kalau dia bilang dia sudah memutuskan saya nggak sanggup, saya miskin, saya ambil balik, ya itu ya memang orang yang nggak sanggup nggak wajib haji. Iya. Daripada berbuat kriminal, daripada ada keluarga yang terlantar ya, Iya. Ustaz, jadi terzalimi juga. Tapi ada juga orang, kita nggak sanggup beli motor yang harganya 200 juta ya, tapi akhirnya dia ngeridit sampai dipaksa-paksain bisa gitu. Iya. Kenapa ke tanah suci saya nggak berusaha sampai kayak gitu? Masya Allah. Gitu kan. Kita panci 25 juta nih, ya, ridit tuh 25 tahun misalnya kan, ya, setahun sejuta, sampai dapat itu panci. Iya. Ya, yang walaupun nggak pakai kompor empuk, Iya. misalnya kan, orang usaha. Saya tuh curiga Ustadz Subki ini yang ngajarin komika. Karena tuh selalu ada premis, setup, ada punchline gitu. Tadi udah lembut, punchnya motor aja bisa, panci bisa, haji nggak bisa. Iya. Makanya kalau ada yang bilang, udah, kan orang suka bilang kalau nggak mampu jangan maksa. Lah kita kadang-kadang maksa, Iya. ya kan? Iya Ustadz, bener. Untuk hal-hal yang ini. Ntar kalau ente pakai dana talangan dari perbankan syariah misalnya ya, terlepas dari saya mau cash, ya bagus, Iya. ya kan? Iya. Ente ntar kalau meninggal tuh siapa yang bayarin utangnya? Nah. Padahal secara umum saya mengikuti orang yang dapat talangan dana umroh iya, itu, Ustaz. kalau dia meninggal itu habis. Oh jadi langsung Udah di cover sama asuransi. clear-kan ya, Ustaz? Yang nggak di cover itu pancinya malahan ya kan, motornya, mobilnya kalau dia meninggal kan ditanyain tetap ya. Kalau ini sudah di cover. Kadang-kadang orang kalau giliran buat ibadah, ntar gimana nih? Masalahnya utang nih Pak, tapi dia punya utang yang lain, yang juga bukan utang-utang primer. Iya. Kalau dia berhutang untuk makan, itu kan beda dengan beli iPhone. Oh iya. Yang seri terbaru 75 sampai 85 Bisa dapat serinya, motor listrik kan? tuh Ustaz. Itu kan bisa buat berangkat umroh sebenarnya. Iya. Iya kan? Betul Ustaz. Nah, dia bilang saya mah susah Pak, sambil ngantri nih makanan misalnya atau ini, tapi handphonenya di atas 30. Iya. Sementara ada umroh yang 29. Iya. Jadi jangan salahin juga kalau ada orang yang mau nyicil. Betul. Ya kan, ente aja pakai smartphone gitu kan, Iya. sampai ngebela-belain gitu. Ada yang misalnya dia begitu beli yang mahal dia mengatur pola makan, gitu kan. Berhemat dimakan. Iya. Yang penting handphonenya Iya, terbaik. pagi misalnya nasi cabe garam, ya kan, siang cabe garam nasi misalnya. Gitu. Pengen sampai berangkat. Nah jangan salahin juga, ada orang yang kayak yang di Turki itu ada yang masjid yang ka'annani akaltu. Itu kan pengemis dia yang
mau makan, dia liatin doang. Saya udah makan. Dikumpulin ya kan. Iya, betul. Sampai dia bisa mewujudkan cita-citanya. Ya termasuk. Karena haji umroh memang hanya untuk orang yang beriman. Kalau yang gak beriman ya haji 500 juta dia bilang, mendingan saya nembok rumah Pak. Ya kan gitu. Mendingan saya ganti mobil. Ya kesungguhan kita sebagai hamba menjalankan iya. ibadah itu juga bisa kita tunjukkan ya Ustaz. Dan jiddiyah atau kesungguhan ini manjadda wajada. Iya. Dan kemudian di dalam surat Al-Ankabut ya ayat terakhir ya disebutkan bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa aja yang serius sungguh-sungguh berjalan di jalan kami, Allah akan tambahkan petunjuk buat dirinya. Ya kalau dia juga misalnya berusaha nuntut ilmu, berusaha saya pengen ke Baitullah, saya pengen ke rumah Allah. Kita ke rumah, ya mungkin ada pejabat kalau lagi open house, betul, itu kan dapat makanan, dapat apa. Lah kita kalau ke Baitullah masa nggak dapat? Iya. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah ada perumpamaan yang tinggi, nggak mungkin. Orang habis dari pejabat pulang nenteng Pak. Iya. Ada goodie bag gitu. Ada goodie bag, ya kan? Iya. Dibawa tuh. Ya kan? Nah, kita kalau ke Baitullah pasti juga lebih utama dari itu. Ya makanya mungkin sebagian ada yang lihat pakai dia beli emas dari sana. Ya seolah-olah satu lambang kesyukuran. Ya walaupun ya kadang di beberapa masyarakat kita belum bisa menerima hal ini gitu. Karena itu kan mungkin adat atau kebiasaan di satu wilayah kan berbeda dengan adat kebiasaan di lain tempat. Betul. Kayak misalnya orang-orang Jawa Tengah gitu kan. Kan orangnya memang begitu dia. Kadang-kadang kan ada orang yang pulang haji itu pakai gelangnya di sini panjang. Biar waktu main qasidah kan ya kelihatan kecerekannya banget. Kalau orang dari Jawa Tengah dia pakai emas juga, tapi diumpetin. Ada pakainya di gigi. Ya, sehingga baru ketahuan kalau ada orang dari sini sombong gitu kan nunjuk, "Ini berapa nih, Pak?" Wow. Ya, "Bu, berapa nih?" Emasnya kan kelihatan. Dia cuma 7.000. Kelihatan emasnya ya kan. Ustaz, tapi kalau lihat-lihat ada kurma, oleh-oleh haji biasa Ustaz ya. Kan kayak di dunia haji ini semuanya ada Ustaz. Wah, ada ya semuanya? Ada semua Ustaz, untuk oleh-oleh. Makanan, air zam-zam, kurma, baju. Apa sih oleh-oleh yang terbaik Ustaz? Kadang-kadang kita bingung nih. Aduh, kalau buat mertua, aneh kasih apa ya? Kasih baju kah? Atau kasih kurma kah? Apa kasih zam-zam kah? Buat ini apa? Ya, mana Ustaz? Kalau misalnya yang oleh-oleh yang terbaik lah gitu. Ya, sebenarnya ngasih apa aja bagus ya. Iya. Mungkin baju setahun bisa bertahan ya. Betul. Ya, misalnya oleh-oleh. Iya. Air jam-jam kalau dikasih minum langsung habis. Tapi kan air jam-jam diminum dia doa terus dikabul sama Allah. Itu menjadi manfaat nilainya lebih panjang. Itu termasuk amal jariah nggak ya Ustaz? Iya, makanya ya paling ini air zam-zam nih. Iya. Ya kan? Iya. Orang begitu minim, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Minum dia dengan ikhlas. Nggak taunya bahaya sakitnya. Masya Allah. Saya kemarin encok Pak katanya. Tapi ini alhamdulillah setelah minum sembuh ya kan. Kayak dulu ada rockers mungkin ente belum lahir ya. Pak Haji Gitorolis. Oh udah lahir Ustaz? Udah lahir ya? Udah. Itu beliau pernah cerita di rumah saya. Begitu beliau hijrah ya. Betul. Beliau cerita tahun 72 aja beliau udah pakai narkoba. Iya. Tahun 96 tuh ke rumah. Perjalanan hidupnya luar biasa. Waktu dia haji begitu. Ya. Dia tuh ya karena saya perokok katanya, saya minum narkoba, ya kan? Itu kalau bangun tidur, bootingnya tuh lama ya kan, artinya harus ngerakin kaki ibarat dulu. Komputer yang keluaran tahun lalu ya Ustaz. Jadi pelan-pelan, nggak bisa langsung. Ya kalau kata orang Inggris, kita kalau bangun bisa ngorenjat gitu kan. Ya, Inggris orang barat ya kan. Inggris tuh Ustaz. Gitu ya. Dia nggak bisa katanya. Dia harus pelan, kaki, tangan. Terus baru bangun. Suatu waktu di haji kata beliau, dia sama istrinya diminta suruh ngambil air zam-zam. Begitu ngambil air zam-zam, istrinya saya lupa tuh ke WC apa gimana, suruh nunggu. Tiba-tiba ada kakek-kakek minta air zam-zam itu. Dia bilang, "I'm sorry,
it is for my wife katanya. Iya, Cuman ya orang sono nggak ngerti tuh. Iya. Akhirnya aduh daripada berisik dikasih. langsung kasih aja. Begitu dikasih kenapa dia ngasih lagi? Zam-zam katanya. Ini kata beliau nih almarhum. Iya. Zam-zam akhirnya ngomong sama istrinya. Tadi gimana tuh orang minta air zam-zam tapi kita kasih dia ngasih ini. Iya. Diminum sama beliau. Besok paginya kesiangan katanya. Jadi tahu-tahu dari Masjidil Haram Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangun bisa Cepat langsung cepat. Yang biasanya harus Iya kata pelan-pelan. beliau. Dia baru sadar, kok tadi nggak pakai perlia gitu Persiapan kan. dulu ya, Set, biasanya ya kayak pemirsa juga kan gitu ya kan. Iya. Misalnya ajan nih saat 4:30 lewat gitu set. Ngadep kiri dulu. Iya baru bisa bangun pas sholat pas jam 6:30 misalnya kan. Kelamaan lurusinnya gitu kan. Nah itu cerita dari beliau. Bisa jadi. Maka oleh-oleh terbaiknya ya nomor 1 nih kalau menurut saya adalah air zam-zam. Itu dia. Ya di samping doa pastinya. Karena air zam-zam udah bawa doa. Zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam berdasarkan doa waktu dia meminumnya. Sebenarnya orang kita, Pak, kok saya didoain doang? Ya kan? Nggak dikasih tasbih koka. Kadang-kadang doa itu lebih baik. Ya bisa jadi. Kalau dikasih tasbih koka dia nggak berangkat. Tapi kalau didoain, Iya. ya kan? Didoakan dengan diampunkan dosa, terkabul doa-doa yang lain. Biar kan ada orang begitu, Pak Haji saya didoain nggak? Iya. Biar cair katanya. Ah iya. Iya. Ya dia alhamdulillah itu kan dagang es cair bu Cair. tiap hari. Gitu kan. Terkabul doa. Ustadz, ini kita udah sampai di penghujung. Ustadz. Wah Kalau tadi ada oleh-oleh terbaik, nggak berasa ya. nggak berasa, Ustadz. Tahu-tahu panas aja. Sampai ujung aja udah. Kita udah oleh-oleh terbaik di ujung ini. Tolong Ustadz, kasih kita nasihat terbaik. Untuk saya, untuk pemirsa, untuk netizen, untuk semua di dalam maupun luar negeri. Baik dunia haji maupun akhirat haji. Ya yang pertama hidup ini memang perjuangan. Dan semua dilihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dilihat siapa yang paling bagus amal perbuatannya. Tidak terkecuali misalnya beberapa orang di Nusantara atau di luar negeri ya. Ya seperti yang kita udah ceritakan seorang wanita yang sudah berumur, yang dia puluhan tahun menabung, akhirnya bisa menjadi satu simbol bagaimana usaha seseorang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan nabinya. Ya, sebagian orang berangkat ke sana, mana nabi saya nggak bisa melihat, tapi ada orang yang begitu melewati makam Nabi, kemudian ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah, pengen nanti engkau mengenaliku dan engkau memberikan syafaat kepadaku di tanah air. Aku habis azan langsung doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, yang kalau kita baca itu kata Nabi halat lahu syafa'ah, insya Allah dia akan dapatkan syafaat ya. Nah maka kembali lagi ya, orang itu berjuang ya. Ada orang yang berjuang untuk dunia, tapi ada orang yang berjuang untuk mendapatkan akhirat. Dia mungkin gak punya apa-apa di dunia, tapi dia sudah sampai ke tanah suci adalah menjadi satu kebanggaan. Dan ya mudah-mudahan ya para hujjahnya yang pada pulang kita doakan Allahumma ja'al hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya mudah-mudahan semuanya hajinya mabrur. Oleh yang dibawa walaupun kita lihat mereka repot ya, bayangin aja ada yang 17, ada yang 25 bawa ontak. Apalagi dulu ingat tuh, dulu ontaknya bisa itu tuh apa? Bisa nasyid ya Thaibah ya Thaibah ya, ada lampu-lampunya. Pernah tuh satu pesawat beli itu semua, pas pesawatnya belok begitu bunyi ya Thaibah ya Thaibah, mungkin batunya nggak dicabut baterainya ya. Nah mungkin itu ya, hidup ini perjuangan, berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang baik dunia akhirat dan menjadi seorang muslim yang berharap bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ada orang saya mah cukup lah syahadat, sholat, puasa. Zakat buat yang punya duit ya kan, haji buat yang mampu.
Gak apa-apa deh 3 doang. Kenapa dia mikirnya 3? Ya Allah, saya pengen juga bisa merasakan. Ya pengen mengeluarkan harta di jalan Allah. Pengen juga menjadi orang yang berangkat haji dan umroh. Dan menyempurnakan rukun Islam menjadi sempurna seperti sebuah bangunan. Karena 5 pilarnya sudah kita kerjakan. Semoga Allah berikan kita kehidupan baik dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmu, waktu, kesempatannya untuk bincang-bincang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu lagi di channel Dunia Haji di episode berikutnya. Insyaallah Ustaz Subki masih bersama kami nanti ya Ustaz ya. Siap. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.